Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini
dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan. Kami hendak bersyukur kepada Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami hendak bersyukur kepadamu. Mari sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha
menjamah Tuhan dengan pujian, dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Bahwa di tempat ini hanya Dia yang kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin. Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Nama-Mu Tuhan. nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara bagi kita bagi berdiri semuanya. Mari sembah Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan amin. Bila pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Betapa mulianya Engkau ya Yesus. Nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas Shalom Bapak Ibu. Ada shalom pada sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau kami masih ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada sore hari ini, kami umat-umat yang telah hadir di tempat ini untuk datang menyembah Engkau. Engkau kuduskan, sucikan kami. Engkau layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Agar kami berkenan di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Dan biar hadirat Tuhan turun ke atas kami, menjamah kami. Setiap kami yang datang dengan penuh persoalan, akan penuh dengan kelegaan, akan Tuhan lepaskan, akan Tuhan sembuhkan, dan mujizat Tuhan terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan pimpin sertai ibadah kami pada sore hari ini, sehingga Tuhan hadirat Tuhan memenuhi kami, mengurapi kami. Di dalam nama Yesus, kami yang sama-sama mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dengan suara-suara paling indah bagi Tuhan kita. Tuhan, kita memuji Tuhan, amin. Mari kita nyatakan gloria di tempat ini. Sebab Tuhan telah turun menyelamatkan kita semua. Haleluya. Kami datang bawa pujian di hadapan-Mu ya Bapa. Memuji Engkau Tuhan di tempat ini.
membawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari kita nyatakan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita akan pujian. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari kita nyatakan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang telah menebus setiap kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami beri pujian kepadamu Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, Mari sama-sama kita nyatakan. Puji Tuhan. Mau yang suka memuji Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanan saudara, berikan senyum dan salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Sebab hanya dalam namanya ada kemenangan. Firman terangi jalanku, Haleluya. lisan iman hijau waktu. Lindungiku. Lindungiku dari segala, Katakan. tak pernah ragu, karena Dia bersamaku.
Bebaskan kita semuanya. kebenaran yang bebas memulihkanku kekuatan Hadapi segala tantangan. hadapi segala tantangan. Dengan iman kita katakan, Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga kuasa-Mu Dia. Hanya di dalam Yesus dan pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. sebab dalam namanya ada kemenangan. Dalam namanya ada kuasa. Dalam namanya dalam Katakan, hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan. Haleluya. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya ya Yesus. Amin. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. sebab dalam namanya ada keselamatan. Amin. Mari katakan, Dalam namanya ada keselamatan, dalam rasanya mari Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Sebab dalam namanya ada pengharapan. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib. Sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah jalan caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kekagum hormat akan Engkau, kekagum hormat akan Engkau.
Sudah bangkit berdiri semuanya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Nyatakan di tempat ini kekaguman dan hormat kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Kau sungguh Kau ajaib Tuhan. Hikmat-Mu tiada tersela. Kasih-Mu tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara. Sama-sama kita angkat tangan di depan Tuhan, katakan hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Pernyataan kami di hadapan Amin. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan buat hidup kita sampai saat ini. Makasih Yesus. Ku kagum
kita sembah Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara-Mu sembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan dalam hidup ini. Terima kasih. Kami beri hormat kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau mengenal setiap isi hati kami Tuhan. Kau mengenal setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan namamu di tempat ini ya Tuhan. Bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami ya Yesus. Haleluya. Penuhkan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang layak. Sekali lagi kita katakan, Kau yang layak dipuji. Yang Kami bersyukur pada sore hari ini kalau Tuhan sudah melawat kami di dalam ibadah kami. Dan sekarang kami membuka hati untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang diberitakan, yang disampaikan itu menjadi berita sukacita di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Jangan duduk dulu saudara. Coba lihat sebelah kiri kanannya dulu. Kamu cantik sekali. Untuk yang wanita, yang laki-laki katakan kamu ganteng sekali. Haleluya. Baik, pada sore hari ini bukan saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi saya sebut saja sebagai senior saya, sedap. Bapak Pendeta Dr. Heinze Kopstan dan segala gelarnya di belakang. Maafkan saya kalau saya tidak ingat semua. Kami persilakan, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta.
Haleluya, terima kasih Bapak Peter yang luar biasa dan tim Praise and Worship. Ayo kita doa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Nyatakanlah kuasa-Mu, biar kami mengenal isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Oke. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun 2025. Apakah sudah ada resolusi di tahun 2025? Aha. Belum ada? Atau mengalir saja? Ya. Mengalir bersamamu, begitu ya. Oke, hari ini tema khotbahnya adalah beriman menatap hari esok. Kita menatap hari esok dengan iman keyakinan yang pasti bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Nah, coba kita lihat bersama, nama saya tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Peter ya. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak tim pengembalaan, koordinator tim pengembalaan di sini, Bapak Esra, ya. Dan mari kita belajar bersama-sama. Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 10 sampai yang ke-14. Yeremia 29 ayat 10 dan sampai yang ke-14. Sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuangkanmu. Nah, ayat-ayat ini menceritakan tentang bagaimana Israel mengalami penghukuman dari Tuhan. Mereka dibuang, tapi kemudian ada janji dikembalikan posisinya. Lalu kemudian ayat yang ke Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Isu masa depan, isu anak muda. Betul apa betul? Apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana nanti kehidupan saya di masa depan? Dengan siapa nanti saya akan menikah atau hidup bersama di masa depan? Pekerjaan yang akan saya lakukan di masa depan. Bagaimana nanti? Dan hal ini banyak menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Ada yang takut masa depan di tempat ini? Tidak? Yang tidak takut masa depan? Tolong angkat tangan. Ada? Yang tidak angkat tangan. Kenapa kalian? Ya. Nah, makanya biasanya ada yang namanya horoskop kan? Betul? Ya. Siapa di sini yang suka lihat horoskop? Ya, ramalan perbintangan, ramalan akan masa depan. Ada yang suka lihat? Atau itu sudah ketinggalan? Halo? Everybody home?
Ada yang suka lihat? Jujurlah, tidak apa-apa. Tidak. Puji Tuhan kalau tidak. Haleluya. Ya. Tapi kemudian mereka mempertanyakan tentang masa depan. Gimana nanti masa depan? Perhatikan baik-baik. Kekhawatiran, ketakutan itu ternyata sesuatu yang belum terjadi. Kenapa kita takut, kita khawatir akan masa depan? Karena kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan masa depan. Kalau kita punya kuasa untuk mengendalikan masa depan, kita tidak akan takut. Betul apa betul? Ya, misalnya ada yang takut ujian matematika. Tapi ada yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia menguasai ujian matematika. Betul? Fisika dan sebagainya. Kalau kita menguasai, kalau kita bisa menguasai sesuatu, maka kita tidak akan takut, tidak akan khawatir. Tetapi mengenai masa depan sesuatu yang tidak pasti menurut manusia. Tetapi menurut Allah adalah hal yang pasti. Bahkan rancangan-rancangan yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita, bahkan sebelum kita ada, hari-hari hidup kita telah ditulis di dalam kitab-kitabnya. Mazmur 139. Jadi sebelum kalian dan saya ada, itu Tuhan sudah menuliskan semuanya. Bagaimana hari-hari kehidupan kita. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini, Tuhan sudah memberikan rancangan. Tuhan sudah menetapkan masa depan kita. Masa depan itu tidak berhenti. Masa depan itu berprogres. Ayo, dari kecil, adakah yang mencapai cita-citanya? Kuliah misalnya. Atau beda dari cita-cita? Biasanya beda ya. Betul kan? Tapi misalnya, dia bercita-cita ingin jadi dokter. Ternyata dia sampai masuk fakultas kedokteran. Setelah ini, berarti ini kan masa depannya, betul kan? Apakah masa depannya berhenti di sini? Tentu tidak. Ya, dia bercita-cita untuk menjadi dokter yang baik, yang punya uang banyak, mobil mewah, harta melimpah. Bisa nggak tercapai? Bisa saja. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sudah menetapkan rancangan. Apakah rancangan yang kita miliki sama tidak dengan rancangan Tuhan? Dalam hidup ini mari kita sesuaikan rancangan hidup kita dengan rancangan atau kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Makanya ada kepastian dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Ada kepastian akan masa depan kalau kita ada di dalam Tuhan. Bayangkan, coba kita pikirkan. Ini kehidupan kita, titik ini, ada titik hitam di sini. Ini titik hitam. Tuhan sudah merancangkan hidup kita ada di sini. Dan Dia telah menunggu kita di sini. Bisakah kita sampai ke sini? Bisa enggak? Bisa saja, asal hidup kita tidak terdistrak dengan macam-macam. Betul kan? Ya, pergaulan bisa membawa kita keluar dari jalur Tuhan. Apalagi kekecewaan hidup, apalagi masalah, tantangan, dan sebagainya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa sampai kepada titik yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak nyampe di situ, kita kecewa sama Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak baik? Kenapa hanya masalah persoalan? Kenapa saya begini? Kenapa hidup saya terpuruk? Kenapa hidup saya tidak bernilai? Ternyata yang membuat kita tidak sampai ke sana karena kita tidak mempercayakan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan untuk berjalan sampai ke sana. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kita yang harus, makanya Yosua diingatkan oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Betul kan? Jalan terus. Bertindaklah hati-hati. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga hidupmu berhasil dan beruntung. Anak muda dan siapapun kita. Kita butuh yang namanya pimpinan Tuhan.
Karena itu kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Dunia bisa mengatakan banyak hal. Dunia bisa menawarkan banyak hal. Tapi satu hal yang pasti, semuanya yang ditawarkan oleh dunia adalah sia-sia. Tidak ada yang amin. Tapi yang pasti apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah damai sejahtera. Rancanganku aku akan memberikan masa depan yang cerah terhadap setiap kehidupan kita. Kita memang tidak bisa melihat hari depan. Slide berikutnya. Meskipun keinginan itu selalu ada. Makanya biasanya orang mencari yang namanya ramalan. Ya, bagaimana keadaan masa depan? Ya, kalau di dunia barat ada yang bola kaca itu, di situ mereka pergi ya ke kaum Gypsy itu untuk mencari ramalan, baca tangan, kartu tarot, sebagainya. Ya, bahkan hari-hari ini bahkan beberapa itu yang sangat terkenal, apa itu namanya itu, yang punya malaikat apa itu? Hudam? Hah? Kodam. Kenapa manusia cari kodam? Ya. Kenapa banyak anak muda cari kodam? Hal ini membuktikan bahwa dia takut akan kehidupan ini. Betul? Apa betul? Kalau tidak takut, biasa aja kan? Cuekin aja, dijogetin aja, betul kan? Tapi karena takut, maka dia cari dekengan. Manusia tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi sebagai orang percaya, kita harus menambatkan harapan kita, masa depan kita dalam tangan Tuhan. Saya ingat dulu ada stiker yang bentuk tangan begini. Baru di tengahnya ada tempat foto. Om Pit kenal ini? Stiker ini? Baru ada tulisan di bawah, hidupku dalam tangan Tuhan. Alkitabku ada stiker itu. Ya, Alkitabku ada stiker dengan foto saya di dalam, hidupku dalam tangan Tuhan. Asik, hidupku dalam tangan Tuhan tertulis di situ, tapi tingkah laku meninggalkan Tuhan. Makanya kadang-kadang karena kita punya keinginan, tapi kita tidak punya keyakinan. Ini dia. Nah, oleh karena itu kita harus menaruh iman kita sepenuhnya pada diri Yesus Kristus Tuhan. Kenapa harus Yesus? Karena Kristus itu bicara dia Raja. Tuhan itu bicara kurios. Yang utama, yang empunya segala sesuatu. Yang awal, yang kekal. Apa itu kekal? Kekal itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti Allah ada di luar waktu. Iya, dia bisa melihat waktu manusia, perjalanan waktu manusia. Dia tahu, makanya dia bisa merancangkan hal-hal yang dalam kehidupan manusia masa depannya. Karena dia di luar waktu. Bayangkan kita lagi melihat sebuah meja yang ada urutan waktu tahunnya. Kita lagi di luar, kita bisa melihat kejadian demi kejadian yang akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi, betul kan? Tuhan seperti itu. Dia beyond dari waktu, lebih dari waktu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang mengetahui waktu-waktu kehidupan kita. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita percaya janji-janjinya. Bahwa janji-janji Allah itu pasti akan digenapi. Ya, tapi digenapinya kapan? Bukan dengan waktu kita. Slide berikutnya. Janji-janji Allah itu akan digenapi. Manusia banyak berjanji. Kekasih hati kita banyak berjanji. Tapi ya mudah-mudahan ditepati. Ya.
Langit dan bumi akan kuseberangi. Iya, katanya. Iya, manusia berjanji. Faktanya manusia banyak mengingkari. Makanya ada lagu dangdut, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, ada janji, ada ingkar. Tetapi apa yang telah kita baca, ayat-ayat ini sungguh meneguhkan kita. Bahwa Allah yang berjanji 70 tahun aku akan memulihkan kembali Israel. Dan itu terjadi. Kalau kita lihat sepanjang sejarah Israel, apa yang telah disampaikan Tuhan sebelum kejadian itu. Kejadian di Israel itu sudah terjadi. Kita bisa telusuri dari awal. Apa yang dijanjikan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan. Itu terjadi. Berarti Allah kita adalah Allah pemegang janji. Kalau perjanjian itu harus ada dua pihak, betul kan? Allah berjanji akan membawa kita kepada titik di sini. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Yaitu apa? Berjalan mengikuti kehendaknya. Supaya kita bisa sampai di apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak bisa tidak ada jalan yang lain walaupun banyak jalan ke Roma. Amin. Hanya ada satu jalan ketaatan. Apakah kita tidak bisa kuliah? Apakah kita tidak bisa kerja? Silakan. Tapi hal yang penting adalah kita taat kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, berjalan dalam janji-janji Tuhan. Sehingga kita meraih apa yang Tuhan janjikan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bisakah kita menyimpang? Bisa saja. Tapi kalau kita menyimpang harus sadar, kembali lagi. Amin. Minta Tuhan pimpin kita. Bahwa Tuhan adalah pemegang janji. Dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Bahwa hidup kita ini dimulai karena ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Bahkan waktu manusia diciptakan, ada janji Tuhan. Ada perjanjian yang Tuhan buat antara Tuhan dan manusia. Manusia hanya penerima janji. Tuhan pembuat janji. Manusia pelaksana janji itu. Baca Alkitab. Renungkan. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin akan ada badai kehidupan. Itu biasa, katakan biasa. Badai kehidupan itu biasa, katakan. Yang penting tetap kita pegang Tuhan. Kita dipegang Tuhan. Amin. Itu adalah hal yang luar biasa. Yang kedua, kenapa kita harus punya iman terhadap masa depan? Karena Tuhan itu yang menyatakan bahwa hidupmu akan penuh dengan damai dan sejahtera. Kenapa Tuhan sampai bisa menyatakan demikian? Sebab Dia adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Natal, kita banyak disampaikan tentang berita-berita damai sejahtera. Sampai Natal di tahun 2024 ini. Itu diambil dari Lukas pasal yang kedua, betul kan? Di mana malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Dan menyatakan jangan takut, aku akan memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lalu kemudian terdengarlah suara nyanyian bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, betul kan? Dan damai sejahtera di mana? Di bumi. Yesaya, Mika menubuatkan bahwa bahwa Yesus yang akan datang, Dialah Raja damai yang akan memberikan damai sejahtera.
Ketika Yesus ada di muka bumi sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia disalibkan naik ke sorga. Dia berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan beda dengan damai sejahtera yang dari dunia. Dunia KW, yang ini asli. Katakan, yang dari Tuhan itu asli. Ya, coba katakan kiri kananmu, hei, damai sejahtera yang dari Tuhan itu asli. Yang dunia itu KW. Aha. Jadi kita harus percaya karena dialah sang pemberi damai sejahtera. Ketika kita menghadapi perjalanan untuk memenuhi janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan. Kan akan ada banyak masalah, betul kan? Akan ada banyak tantangan, ada gejolak hati, kegalauan jiwa. Apalagi kefrustasian hidup. Tapi kalau ada damai sejahtera, apa itu arti damai sejahtera? Tenang di dalam segala badai kehidupan. Suatu kali ada pelukis, lomba lukis tentang damai sejahtera. Oh, banyak yang melukiskan keadaan yang tenang, laut yang tenang, pohon-pohon, kicauan burung, keindahan. Tapi ada satu yang melukiskan, ada suasana badai, ombak, menghantam pantai, batu karang dan sebagainya. Tetapi ada satu burung kecil yang sedang hinggap di dahan dan kemudian dia bersiul-siul. Itulah gambaran damai sejahtera. Kehidupan bisa bergelora. Keadaan bisa sukar. Badai. Tapi kita tetap tenang menghadapinya. Itu damai sejahtera. Dan ini mahal, bos. Ini hanya ada di dalam Yesus. Dunia menawarkan dengan apa? Minuman keras. Dunia menawarkan dengan apa? Narkoba, bukan nasi kondro bayau. Ya. Dunia menawarkan dengan segala cara. Memang asik. Siapa bilang tidak asik? Asik. Enak. Fly. Enak. Tapi setelah itu, akankah berakhir? Akankah hilang? Tidak. Justru tambah sakit kepala. Tapi Yesus menawarkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Sebab dialah damai sejahtera itu. Makanya yang terakhir, kenapa kita harus punya iman? Sebab dia adalah Allah Immanuel. Katakan Yesus Immanuel. Apa artinya Immanuel? Apa artinya Immanuel? Immanuel itu terbagi atas dua kata. Immanu sama El. El Tuhan. Immanu ini manunggal. Tahu arti manunggal? Makanya kita punya gedung balai manunggal. TNI dan rakyat. Di mana itu? Gedung Manunggal. Di depan rumah sakit Pelamonia. Tahukah arti manunggal? TNI saja punya slogan manunggal dengan rakyat. Tahukah kita apa arti manunggal? Manunggal itu tinggal bersama. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 12, ayat 14, firman telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Immanuel berarti Allah tinggal, bukan Allah hanya beserta. Allah tinggal manunggal dengan setiap orang percaya. Berarti kalau Allah tinggal manunggal dengan kita,
Di manakah dia berada saat ini? Halo? Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya, Yesus sekarang ada di mana? Ada di mana? Di sorga. Sorga itu di sana tuh. Kita di sini. Berarti tidak tinggal sama-sama kan? Halo? Yesus ada di mana? Slide yang ketiga. Nomor 3. Slide berikutnya. Yesus ada di mana? Anak sekolah minggu tahu. Yesus ada di hati. Yesus di hati. Tiada sukar, tiada sedih. Yesus di hati. Oh, Yesus di hati. Tiada sukar, senang selamanya. Itulah Immanuel. Dia ada di dalam hati kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, kita katakan, Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Jadilah Tuhan atas kehidupanku. Tuhan itu berarti kurios. Tuhan, penguasa. Penguasa tunggal atas kehidupan kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tidak khawatir, kita tidak takut akan masa depan kita. Karena kita punya Yesus. Tidak ada yang amin. Kita tidak khawatir, kita tidak takut untuk berjalan sampai pada janji-janji penggenapan firman Tuhan. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Yesus ada di hati kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Ini menjadi sangat-sangat penting. Makanya dalam setiap kehidupan ini, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, jangan galau. Kenapa? Ada Yesus. Ada Yesus. Iya Pak, tapi kan saya belum bayar uang SPP. Iya Pak, saya sakit. Ini ada sakitku berat. Tenang. Justru di saat-saat itu engkau membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti dunia berikan, kata Yesus. Bisakah kita kekurangan? Ya, bisa. Bisakah kita sakit? Padahal Yesus ada di dalam kita. Bisa gak? Bisa kita terpuruk? Bisa. Tapi kalau kita percaya Yesus ada di dalam kita, ketika kita terpuruk, pemazmur berkata, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan, the invisible hand itu. Tangan yang tak kelihatan, tangan Tuhan itu yang menuntun, mengangkat kita kembali. Amin. Mungkin kita sedang kekurangan, tapi jangan takut. Justru di saat-saat itu, Tuhan sedang menguatkan tulang-tulang kerohanian kita. Sehingga apa? Kita bisa kuat untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Ayat yang terakhir, slide terakhir. Mari kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan. Sekali lagi yang keras. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan. Harapan kita tidak akan hilang. Sebab kita berharap
pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kenapa harapan kita tidak akan pernah hilang? Karena Dia yang telah datang dari kekekalan. Sehingga Dia pun tahu kembali kepada kekekalan. Betul kan? Dia Allah, Sang Pengharapan kita. Yesus Kristus. Jadi jangan takut terhadap masa depan. 2025 banyak orang yang meramalkan akan banyak ada terjadi kegoncangan, baik secara politik, ekonomi, akan ada hal-hal yang susah. Oh, banyak yang orang-orang top meninggal. Ya, tahun 2024 juga banyak yang meninggal. Tahun 2023 juga banyak yang meninggal. Iya kan? Iya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Katakan, saya tidak khawatir. Saya tidak takut. Sebab saya punya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kalau saudara mau ikut saya berdoa, silakan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Memang hari-hari ini saya sedang khawatir, saya sedang takut, saya sedang galau, gelisah akan masa depan saya. Akan tahun-tahun yang akan saya jalani Tuhan. Tapi terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang membawa dan mengajar saya untuk terus percaya, beriman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkaulah yang memegang masa depan. Engkau yang telah merancangkan hal-hal baik dalam kehidupanku. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapan itu tidak akan hilang. Aku percaya. Aku percaya masa depanku adalah masa depan yang cerah, gilang gemilang. Bahkan ketika aku berjalan bersama Yesus, tidak ada satupun yang dapat melawanku. Bahkan aku akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Bahkan aku lebih daripada pemenang karena Yesus Kristus Tuhan. Diberkati firman-Mu. Diberkati umat-Mu, diberkati gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang datang menguatkan iman kita bahwa hidup percaya kepada Tuhan, hidup berpaut kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan atas kami ya Tuhan. Biarlah melalui kesempatan ini Tuhan kami membawa hidup kami untuk selalu semakin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan pakai lebih dahsyat lagi. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dan kami percaya berkat-Mu akan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami yang siap memberi persembahan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Sambil kita mempersiapkan firman kita, puji Tuhan. Firman terangi jalan, perisai manis tiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu.
lepaskan kita. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Katakan dengan imanmu. Amin. Yes. Mari saya undang kita berdiri semuanya. Kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Itu selama-lamanya. Sebab ada masa-masa dalam nama Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan tempat ini. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan kita. Amin. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Itu selama-lamanya. Hanya di dalam harapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Dan itu selama-lamanya. Kita bersama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Pulang bagi Tuhan kita. Dan silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan melihat kegiatan sepekan kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan.
Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Pening BCA. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cek. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Heinze yang sudah melayani di dalam firman Tuhan dan mewakili gembala beserta seluruh keluarga besar GBI Oikumene. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Mungkin pertama kali hadir terasa sebagai tamu, tetapi kedua kali hadir akan terasa seperti keluarga di tempat ini. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ada formulir selamat datang yang dapat diambil di kursi bagian depan. Di bagian depan ada kantongannya, itu bisa diambil, dan ada usher yang nanti akan memberikan pulpen untuk bisa diisi. Juga di tempat ini sudah ada menara doa, nanti ada formulir doa yang bisa diambil di usher kalau Bapak Ibu mau didoakan dalam pergumulan, sakit penyakit, atau ada pergumulan yang sedang dihadapi, nanti bisa dituliskan. Kita ada menara doa di tempat ini, kami akan topang di dalam doa supaya semua dapat terselesaikan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang berikutnya di depan kita ada barcode, ada dua barcode yang di atas dan yang kecil di bawah. Barcode yang kecil itu bagi jemaat Tuhan yang mau terlibat di dalam pelayanan di tempat ini, dapat scan barcode yang kecil yang di bawah, dan mari kita bersama-sama menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kehidupan ini, nafas hidup, kesehatan kita pakai untuk melayani Tuhan. Ada amin jemaat Tuhan? Yes, yang terakhir, kebaktian terakhir di tahun 2024 ini atau yang biasa kita dengar ibadah tutup tahun, itu akan diadakan tanggal 31 Desember jam 7 malam di tempat ini, dan kebaktian pertama di awal tahun 2025 tanggal 1 Januari jam 9 pagi. Perlu dicatat, ibadah tanggal 1 Januari cuma satu kali, pukul 9 pagi. Jadi setelah kita ibadah di akhir tahun 2024 atau ibadah tutup tahun, kita bisa kembali dan kita merayakan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Baik, demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian pengumuman sepekan kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya
segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ibadah kami pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat urapan yang daripada Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan, baik mereka yang melayani di altar-Mu Tuhan, para WL singers, pemain musik, penari Tuhan Yesus, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan teman-teman yang tidak terlihat dari kamera Tuhan Yesus, kami percaya semuanya karena pengurapan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan apa yang kami kerjakan belum sempurna. Sebab itu Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan Yesus terus memakai kami. Dan Tuhan Yesus kami minta biar Tuhan terus perlengkapi kami Tuhan. Supaya setiap talenta, setiap waktu yang kami miliki Tuhan. Dapat kami pergunakan lebih lagi untuk melayani Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang minggu Tuhan telah pelihara kami hingga malam hari ini kami bisa ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan akan mengawali minggu yang baru Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama Tuhan beserta dengan kami, tidak ada satupun yang dapat mengkhawatirkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mencelakakan kami Tuhan. Sebab kami percaya janji Tuhan selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan di tempat ini malam hari ini yang telah ambil bagian. Perlengkapi lebih lagi Tuhan, urapi lebih lagi. Berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir. Kami percaya Tuhan setiap kebutuhan rohani kami telah dipenuhi oleh Tuhan. Biar Tuhan terus kerjakan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari saat kami melangkah Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami tetap percaya pada janji Tuhan. Kami tetap percaya pada Tuhan. Kami tetap percaya pada rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Mereka yang sementara dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan Yesus menjamah mereka dan sembuhkan. Tuhan, atau mungkin teman-teman kami yang sementara dengan aktivitas mereka, Tuhan beserta dengan mereka. Berkati juga teman-teman kami, jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang berada di kampung halaman mereka, atau mungkin dalam perjalanan, Tuhan sertai. Berikan mereka sukacita yang penuh Tuhan, saat mereka berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing. Biar ada sukacita damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan mereka, sehingga keluarga ini terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin gereja kami, Tuhan GBO Ekumene, baik itu Tuhan Yesus, Ibu Gembala di tempat ini, Kak Esra, Kak Debbie, bahkan para full timer di gereja ini, mereka yang melayani Tuhan, Engkau terus mengurapi, Engkau yang terus memimpin para pemimpin gereja di tempat ini Tuhan. Mereka yang selalu berjaga-jaga atas jiwa jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau yang kuatkan, Engkau yang memakai mereka, taruh visi-Mu dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Apa yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, bahkan ketua sinode gereja ini Tuhan, ketua BPD kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa biar gereja-gereja yang ada di kota Makassar ini bersatu demi menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa. Malam hari ini Tuhan Yesus kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus ada di dalam bangsa ini dan memberikan damai sejahtera, memberikan keamanan, kedamaian bagi bangsa ini. Kami melihat berita dan banyak hal yang terjadi di bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan hati-Mu tertuju pada bangsa ini. Dan selama ada Tuhan di bangsa ini kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Sebab itu kami juga membawa pemerintah kami di dalam tangan Tuhan. Pakai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta dalam hati dan pikiran mereka, sehingga pemimpin negara ini memimpin, memerintah dengan hati yang tulus. Mereka memerintah dengan penuh tanggung jawab Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus hanya satu tujuannya, supaya bangsa ini terus maju, memuliakan nama Tuhan. Bahkan bangsa ini kami bisa melihat ada penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Begitu juga dengan kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan, kota Makassar. Kami terus membawa kota ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Sebab itu kami serahkan pemerintahan kami juga di dalam tangan-Mu. Kota ini Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus lebih banyak jiwa datang mencari Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang masih terbelenggu dengan dosa, dengan keterikatan apapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kelepasan dan kebebasan mereka untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus, mahasiswa, para pelajar, bahkan Tuhan sebagai orang tua. Mereka Tuhan Yesus kami berserah dalam tangan Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami juga di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memberikan panjang umur, Tuhan yang memberikan kesehatan. Berkati setiap usaha jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang masih belajar Tuhan berikan hikmat, mereka yang masih mencari pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan, di mana Tuhan Yesus di tempat pekerjaan mereka Tuhan, di mana mereka bekerja, nama Tuhan dimuliakan di sana Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang kami rencanakan, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan yang sementara kami hadapi, kami percaya ada kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu melewati semuanya itu, dan kemenangan telah Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan gereja selama sepekan ini, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan Yesus, bukan rutinitas Tuhan, tetapi di mana kami bisa bertemu dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Kami bisa berfellowship dengan jemaat Tuhan, bahkan kami bisa lebih lagi bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan, kami berserah di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang telah mendengar doa kami, Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan pulang sebentar, akan membawa sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi murid-muridnya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah bahwa masa depanmu sungguh ada di dalam Yesus Kristus. Dan engkau akan disebut berbahagia ketika engkau menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.